Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Tasik Haji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah semoga senantiasa menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah terus menerus menyiarkan kebenaran Islam dan melawan segala fitnahan tuduhan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat, bagi sahabat yang ingin bersama-sama untuk bergabung menyuarakan kebenaran dan melawan segala fitnahan tuduhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Islam, silahkan klik saja tombol subscribe. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka membentengi umat dari tipu daya, dari pemurtadan-pemurtadan yang ada. Kali ini sahabat, saya akan menampilkan sebuah video yang mana video ini berisi seorang pendeta yang berkhutbah di depan jemaatnya. Tetapi si pendeta ini sangat ngawur sekali tatkala menjelaskan Al-Quranul Karim. Kita tidak tahu motifnya, kita tidak tahu apa alasannya pendeta ini menyampaikan ayat suci Al-Quran di depan para jemaatnya. Akan tetapi setelah kita telusuri, Bapak pendeta ini sangat keliru dan pendeta ini banyak berbohong terhadap jemaatnya tatkala membahas, tatkala membaca ayat suci Al-Quran. Ini yang kita akan luruskan, ini yang kita akan jawab tuduhannya dan fitnahnya kepada Islam, sahabat. Nah, untuk itu kita akan saksikan videonya seperti apa. Silakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari usia 6 tahun itu saya sudah dimasukkan Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah tamat, saya masuk Tsanawiyah. Tsanawiyah tamat, saya masuk Aliyah. Aliyah tamat, saya masuk YIN di Jakarta. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu pada saat itu, hanya ingin menjadi seorang dai yang luar biasa. Nah, kita pegang kata-katanya. Dulunya si bapak ini, bapak pendeta ini, ketika di Muslim, dia sekolah di sekolah Ibtidaiyah waktu umurnya 6 tahun. Lalu setelah dia keluar dari Ibtidaiyah, dia melanjutkan ke tingkat Tsanawiyah, lalu ke tingkat Aliyah, dan akhirnya dia melanjutkan ke sekolah YIN Jakarta. Ini bukan orang yang biasa-biasa dan bukan kaleng-kaleng. Kalau misalkan basicnya seperti ini, sangat luar biasa begitu kan. Tetapi apa yang terjadi setelah ini, sahabat? Tatkala dia membaca surat Al-Baqarah ayat ke-120, ini sangat ngakak sekali. Kita akan saksikan berikut videonya. Tapi ketika saya belajar pemahaman tentang Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, ketika saya belajar di kampus ada satu Al-Quran mengatakan Aliyatan sayahudi wala nasara wala yahuda. Aliyatan sayahudi wala nasara wala yahuda. Sesungguhnya orang mukmin tidak senang apabila orang Nasrani merdeka. Sekarang saya Ini ngakak sekali. Tadi dirinya mengatakan basicnya dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan YIN Jakarta lagi. Ketika dia membaca ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 120,
yang seharusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini tadi dibacanya Allah Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Ini pendeta ini sebetulnya mau membohongi jemaatnya dengan alasan ayat ini diambil dari ayat Al-Quran. Padahal pembacaannya, segi kaidahnya, segi maknanya ini keliru luar biasa. Apalagi tadi si pendeta ini mengartikan Allah tata Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Diartikan sesungguhnya orang mukmin tidak senang melihat orang Kristen itu merdeka. Di mana maknanya seperti ini, bro? ini ngakak luar biasa, sahabat. Saya merasa kasihan kepada jemaatnya, dibodohi oleh pendeta ini, ditipu oleh pendeta ini. Tadi katanya membawa ayat suci Al-Quran, di Al-Quran katanya seperti itu. Tapi ketika dibacanya, itu bukan ayat suci Al-Quran, itu karangan pendeta ini. Dan terjemahannya itu juga sangat keliru luar biasa. Itu ya, ini pertama terbukti kebohongan pendeta ini, terbukti kekeliruan pendeta ini untuk membohongi jemaatnya. Dan tadi ketika pendeta ini menerjemahkan, jemaatnya langsung, oh ada. Saya jadi ragu sebetulnya, apakah betul dulunya dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian IAIN, lalu kemudian membaca ayat Al-Quran saja seperti ini. Kami juga jadi ragu ini. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua, sahabat. Ini menarik lagi nih. Di mana kemerdekaan kita? Kemerdekaan kita Yesus yang rela mati di kayu salib, betul gak? Yes. Kalau Yesus nggak ada nggak mau mati di kayu salib, ada gak keselamatan? Nggak ada. Makanya Al-Quran sudah mengatakan, Isa ibni Maryam rohula kalimatullah wal awalu wal akhir. Tahu artinya? Isa ibni Maryam rohula kalimatullah wal awalu wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Kata Isa itu yang awal dan yang akhir. Di mana ayatnya yang mengatakan Isa yang awal dan yang akhir? Dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Sahabat, cari dalam Al-Quran. Apakah ada dalam Al-Quran berbunyi wal awal wal akhiru wal dohiru kepada Nabi Isa? Tidak ada. Itu semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebohongan yang kedua, sahabat. Jadi siapa ini ingin membohongi umatnya, ingin membohongi jemaatnya, ingin terlihat dirinya itu wow, padahal ini bikin ngakak kaum muslimin ketika melihatnya. Aduh, ada-ada saja ini pendeta. Kita akan lanjut lagi selanjutnya, sahabat ini. Karena satu hadis mengatakan jika kamu bisa memerangi orang kafir, bisa mengislamkan orang Kristen, satu orang 70 pahala 70 bidadari. Coba kalau semua masuk Islam berapa bidadari saya punya? Ini keliru lagi. Bohong lagi. Menipu lagi. Katanya ketika mengislamkan orang Kristen akan diberikan 70 bidadari. Di mana hadisnya, bro? Tidak ada hadisnya seperti itu bunyinya. Tidak ada. Coba cek dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Cek sendiri. Apakah ada seperti itu bunyi hadisnya? Tidak ada. Makanya kalau belajar Islam harus dengan pikiran yang terbuka, hati yang bersih, niat untuk mencari kebenaran. Jangan untuk hanya mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Tidak akan ditemukan. Yang ada akan ditemukan sebuah kebenaran kalau niat kita untuk belajar, niat kita untuk memperdalam ilmu, niat kita untuk mencari kebenaran.
Di sana akan ada kebenaran-kebenaran yang terungkap dalam Al-Quranul Karim. Nah sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kami hanya meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang ada. Saya tidak peduli terhadap dakwah pendeta itu seperti apa. Saya tidak peduli. Akan tetapi ketika membawa ayat suci Al-Quran lalu kemudian Al-Quran itu disalahpahami, Al-Quran itu diacak-acak dari segi ayatnya, maknanya, kemudian terjemahnya, maka kami di sana akan hadir dan kami akan meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang ada itu. Mungkin itu dulu sahabat yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.